mendatang Tuhan, semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap kami pembicaraan kami Tuhan, pembahasan kami firman Tuhan, pakai hamba-Mu tidak ada yang salah dalam perkataan dan pembahasan Tuhan. Di dalam yang siap mendengar dan bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Shalom semuanya. Shalom. 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 Haleluya. Baik San, Pak Abraham, Ibu Mary semuanya, terima kasih buat kesempatannya, buat satu pergerakan lagi. Dan kami yakin, saya udah sering ngobrol sama Bu Mary. Saya sering bilang juga sama Pak Iksan bahwa kita yakin ini bukan cuma suatu pergerakan atau apa bahasa manusia program, enggak. Kita mau ini benar-benar hadirnya dari Tuhan. Karena ya betul Pak. Karena waktu kita melihat white atau ke lebih besar lagi, saya kemarin baru kembali dari Jepang Pak. Baru ketemu dengan gembala di sana, namanya di gereja GI3. Kita ngobrol banyak dengan mereka, ada beberapa memang jebolan dari batu Pak Iksan. Dan bagaimana di sana pertumbuhan perkristenan kecil sekali, hanya 1% Pak. Tapi yang unik begini, saya lihat dari hari lepas hari, saya nggak ikut tur. Saya hadir di tengah-tengah mereka. Jadi saya naik bis, saya naik kereta, pulang-balik jalan setiap hari itu sampai 24.000 langkah. Waktu kita cek dan lain-lain. Yang mereka lakukan kesehariannya, yang mereka lakukan, segala pekerjaan baik, segala disiplin yang ada, itu sama seperti untuk Tuhan. Mereka tahu menempatkan sampah pada tempatnya. Bukan hanya sampah asal buang Pak Bu, enggak. Mereka tuh punya 3 tipe sampah. Yang pertama yang bisa dibakar, yang nggak bisa dibakar, yang satu yang bisa didaur ulang. Dan kalaupun ada satu plastik, mereka tuh pisahkan itu Pak. Ini makanan. Itu gaya hidup mereka. Jangankan orangnya, keretanya aja tepat waktu. Waktu bilang 1.46, keretanya telat 2 menit. Tahu yang dilakukan kondekturnya Pak? Kondekturnya keluar dari kereta, itu orang-orang masuk, dia begini, dia minta maaf. Sepanjang orang masuk dia minta maaf. Sepanjang orang masuk dia minta maaf. Pertanyaan, apakah mereka anak Tuhan? Tapi yang mereka lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya tuh belajar wah sekali gitu. Kok bisa seperti ini ya? Ternyata benar. Ada yang pertama namanya IQ. Setuju? Intelijensi intelektual. Itu yang katanya orang pintar. Tetapi kenapa waktu dinyatakan di situ hanya 20% untuk buat manusia itu sukses? Orang pintar. Ada yang namanya EQ atau emotional quotient. Ini yang mereka miliki ternyata. Mereka memiliki yang namanya emotional quotient itu yang tinggi. Bagaimana mereka bisa menempatkan kehidupan mereka tertata, tersusun dengan baik gitu loh. Nah akhirnya di situ diceklah emotional quotient itu bisa buat manusia sukses secara dunia itu 80% Pak. Tetapi berapa banyak kita lihat di sana itu ada hutan Okigahara itu namanya hutan bunuh diri. Dan itu tim berdoa di sana. Kita ada rumah doa di Jepang. Itu tim berdoa di sana. Kenapa sampai ada yang namanya hutan bunuh diri? Dan gak kurang 1 hari 3-5 orang tuh hadir ke hutan itu untuk bunuh diri. Padahal kehidupan mereka baik-baik aja Pak. Mereka disiplin tinggi, rutinitasnya luar biasa gitu ya. Mau ngomong gaji jauh Pak dari kita. Minimal tuh 35 juta 1 bulan. Sekalipun dia sekali cuma ambil sampah aja. Makanya enggak sedikit orang kita yang berangkat ke sana untuk kerja. Ternyata Pak Bu, yang kurang ada yang namanya spiritual quotient. Ya, bagaimana spiritual yang membangun kehidupan kita. Bukan hanya pintar. Enggak. Bukan hanya kita disiplin dalam kehidupan kita. Bukan saya bilang jangan disiplin ya. Anak Tuhan pasti disiplin, amin. Amin. Tapi kita punya spiritual quotient yang tinggi, amin. Enggak lagi yang namanya evangelis terpenjara sama spiritual ini. Seberapa dari kita kalau bilang, wah Pak Yofi luar biasa ya pelayanannya begini, tetapi sih di dalam menangis tuh. Berapa banyak kita lihat pendeta begitu.
Waktu di gereja dilulukan, betul? Waktu sampai di rumah, nangis. Itu namanya, saya bisa bilang tuh spiritual prison, atau tertahan secara spiritual. Karena apa? Kita mengutamakan yang namanya pekerjaan pelayanan daripada Yesus itu sendiri. Berapa banyak dari kita setiap pelayanan berantem? Waktu tiba-tiba di atas sudah ditulis nih, yang berdoa Ibu Eni. Tiba-tiba Ibu Yana yang berdoa, Ibu Eni besok udah gak mau tuh datang ke gereja. Karena apa? Yang dilihat tuh pekerjaan pelayanannya, Bu, Pak. Banyak dari kita, saya alami, saya bertobat. Sekalipun nama saya ditulis sebagai pembicara, tiba-tiba Pak Iksan bilang, brother sorry ya, brother nanti. Siap Pak Iksan. Lihat respon hati. Saya tuh salut sama kejadian di Bogor. Waktu pembakaran, pecah-pecah kaca, angkat-angkat salib menghancurkan. Tahu Pak Dedi datang ngasih duit berapa? 100 juta. Tahu nggak duitnya diapain? Duitnya dikirim ke masjid-masjid sekitar. Itu respon hati. Kenapa orang sulit pegang respon hati? Kalau dari Matius 4, Pak Iksan kasih tema ke saya. Kalau kita baca ayat pertama, Yesus tuh hadir dari Galilea, Bu, bukan dari Yerusalem. Pertama sekali dia melayani itu di Galilea ternyata kan. Dia cari muridnya bukan itu pelayanan dia. Dia suruh apa? Ayo ikut saya kita mancing. Apa kita mancing? Enggak, disuruh apa? Menjala. Menjala itu ngomongin apa? Unity. Yofi ini nggak bisa sendiri Pak, Bu, tolong bantu saya. Pak Iksan nggak bisa sendiri, tolong bantu Pak Iksan. Unity itu menjala. Bukannya kita mancing ikan, itu bikin sakit ikan Pak, Bu. Itu yang nomor 1. Elia udah bilang kok dari awal. Dibilang apa? Ayo kita susun-susun batu ini. Itu ngomongin apa? Ngomongin unity, kesatuan hati. Kesatuan hati ada kalau roh itu hidup dalam kita. Bukan masalah urusan pekerjaan pelayanan, itu nggak penting. Lebih penting Bu Mary buat saya daripada nanti tanggal 29 kita kasih makan orang. Daripada saya ikut sama Bu Mary, saya nggak mau. Mendingan saya tinggalin tuh, kasih makan orang. Saya lebih sayang sama Bu Mary. Paham sampai di situ? Ya, enggak, saya nggak ada apa-apa. Bu Mary mah emak saya. Oh, kasih gini gitu. Paham ya? Jangan sampai fokus pekerjaan pelayanan. Itu penting. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan sampai kita nanti belajar. Biar apa respon hati kita, biar kita dikenal orang, biar katanya untuk Tuhan cari jiwa, tapi di tengah perjalanan berantem. Banyak ya Bu, kita ngomong realita aja. Berapa banyak orang Kristen yang kepahitan sama gereja? Berapa banyak orang Kristen kepahitan sama pendoa-pendoa? Berapa banyak orang, kenapa ngomong apa? Saya pendoa Bu. Keliling dari Sabang sampai Merauke, tanya Pak Iksan. Udah 460.000 siswa anak-anak saya layani. Saya pendoa bukan yang enggak. Berapa banyak pendoa susah banget buat nginjek duit bumi. Ingat kita punya 2 alam. Yang pertama alam sorgawi, yang kedua apa? Alam duniawi. Jangan sampai itu terpisah dalam kehidupan kita. Doa nolong orang jarang. Doa nolong orang enggak. Waktu orang yang biasa nyusahin kita telepon, kita lihat nih di handphone keluar namanya, bodo amat. Tapi ngaku pendoa. Sorry to say, saya hamba Tuhan, saya harus bilang apa adanya. Ini bukan hanya pengalaman waktu saya, nggak usah di sini, di sana juga seperti itu. Saya waktu di Cena itu seperti itu. Karena apa? Sistem kasta. Gereja terpecah cuma gara-gara kasta. Saya bilang ke gembala-gembala di sana, Pak, kita berdiriin, kita sama-sama, tapi nggak ada lagi sistem-sistem kasta sini. Nggak bisa Pak. Di sini dari dulu memang udah sistem kasta. Nggak ada gembala tuh gereja gede mau nongkrong sama gembala gereja kecil. Sistem kasta apa yang dipertahankan? Budaya Pak, Bu. Saya dari dulu memang udah begini, begitu tuh. Hamba Tuhan. Saya yakin bukan hamba Tuhan pendeta ya biasanya. Hamba Tuhan harusnya nggak seperti itu. Waktu Korintus bilang tubuh kita bait Roh Kudus, ingat itu baru baitnya saja.
Makanya dibilang orang Kristen mula-mula, ayo yang namanya evangelis udah nggak ada lagi tuh. Dia sudah ada di posisi Roh Kudus yang pimpin kehidupan kita. Amin. Mau orang ngomong apa, diterpa seperti apa, nggak ada urusan sama kita. Maju terus tegak lurus sama Tuhan. Amin. Kita buka firman Tuhan sebentar. Jadi ini dia ngomong mulu firman Tuhan nggak ada. 2 Korintus 4. Habisin aja kali ya ini. Tapi nggak apa-apa ya, di luar tema sedikit ya. Ini masalah penjala udah pada jago lah ini dari muka-mukanya jala orang. 2 Korintus 4 ayat 1. Yuk sama-sama kita baca. Harusnya ini wanita aja yang ganjil, yang cowok yang genap. Sudah dapat semuanya? Sudah. Yuk 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah. Stop dulu. Oleh apa? Kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak apa? Tawar hati. Oleh siapa? Kemurahan Allah. Kami menerima apa? Pelayanan. Tahu kata pelayanan? Nggak usah bahas ini, nggak usah. Pelayanan itu memberi, Bu. Nggak sanggup duduk belajar. Pelayanan memberi hidup, memberi waktu, memberi uang. Gak ada tuh pelayanan. Enggak, Tuhan gak ajar begitu. Aduh, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau diperhadapkan kita gak ada beras hari ini, jangan tawar hati, Bu. Jalanin aja dulu. Kita lihat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tuh gak sedih gitu loh sama teman-teman pelayanan yang masih ngeluh masalah itu. Makanya firman Tuhan catat, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Bahasa aslinya tuh tambahkan kepadamu. Tetapi atasnya dibaca, makan, minum, pakai, itu dicari sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah tahu. Gitu loh. Jadi tanpa kita cari, Allah tahu kebutuhan kita. Amin. Itu maksud firman Tuhannya. Makanya di terakhir dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan kepada kita. Gitu loh. Ini ayat 1 udah ngomong begini, semua karena kemurahan Allah. Ayat 2 baca, 1, 2, 3. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Garis bawahi. Kami tidak berlaku licik. Kami tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Siap-siap kalau dipertimbangkan orang. Dia orangnya begini, berubah. Kamu ngetes saya majelis. Wow. Kamu nasihatin saya setiap hari berdoa. Aduh. Udah jangan nasihatin saya 1 hari ini 1-2 pasal. Udah biar firman Tuhan sudah catat. Amin. Kita tuh akan dipertimbangkan oleh orang. Baik buruknya orang yang akan dipertimbangkan itu cermin buat kita. Kita nih benerin sifat kita. Bang Yopi itu selalu, saya ada rumah singgah, Bu. Itu belasan anak bolak-balik tuh setiap minggu tuh ada puluhan anak sama saya. Setiap hari saya mesti range mereka, kebutuhan mereka mau tanda kutip, mereka butuh doa dan lain-lain gitu ya. Saya mesti satu-satu saya schedulein ini semuanya. Nggak mudah, kadang udah bertahun-tahun masih jahat. Akhirnya apa? Saya cuma bisa nunggu doang sama Tuhan baru nangis. Tuhan, kenapa dia Tuhan? Kenapa dia nggak bisa? Saya tuh sempat gagal dulu, naruh nilai saya ke orang. Akhirnya saya sakit, dia juga sakit. Saya maunya dia harus sama seperti Yofi. Ayo dong, bisa, ayo dong ini. Akhirnya apa? Dia sakit. Karena belum, Bu. Kita kan sering begitu kadang-kadang. Ayo dong, kamu berdoa. Anak sendiri digituin. Ayo kamu berdoa ini. Stres. Kenapa nggak yang temenin main game? Temenin main game. Saya nggak bisa belajar main game. Masuk dulu sampai dilihat nama kok begitu. Tuhan Yesus mati. Dengan sendirinya dia akan paham, oh Tuhan Yesus. Kayak apa tuh modelnya? Kamu baca di Yohanes 1 ayat 1. Aduh.
Bukan begitu. Saya bilang ke anak-anak saya, kadang-kadang saya, Bang tolong ya nanti jadi direktur ya, tolong jadi komisaris gini. Saya tanamin dulu mengenai pekerjaan dalam kehidupan mereka. Ini sedikit ya, saya keluar sedikit. Saya bilang ke mereka, sekarang yuk ngomong dulu. Pekerjaan ini buat apa? Kasih makan anak lu? Iya. Kasih makan istri lu? Iya. Sayang mau ikut. Kenapa gitu bang? Konsep pekerjaan dibenerin dulu. Buat kita yang kerja, ini anak-anak muda yang kerja. Ingat baik adik-adik semua, kalian bekerja bukan buat kasih makan anak kalian. Ini jangan dipotong ya. Kalian bekerja bukan buat kasih makan orang tua kalian. Kalian bekerja bukan buat kasih makan pasangan kalian. Dari awal Allah sudah bekerja untuk menciptakan. Gen kerja itu sudah ada dalam kehidupan kita, amin. Baru dibilang lagi kita diciptakan serupa segambar sama Allah. Akhirnya apa? Kita punya kuasa yang luar biasa. Tanpa pekerjaan kalian, Tuhan bisa ngasih makan orang tua kalian. Tanpa pekerjaan kalian, Tuhan bisa kasih makan anak-anak kalian. Jadi pekerjaan itu apa? Pekerjaan itu ya pelayanan kalian sudah disediakan sama Tuhan. Paham? Kalau kita bilang pekerjaan kita buat anak kita, akhirnya apa? Waktu anak kita gagal, nggak sesuai sama yang kita mau, kita bilang apa? Papa sudah capek-capek kasih makan kalian. Lihat, anak sakit, anak pikir dia ada dalam kehidupan ini, itu cuma buat investasi buat orang tuanya aja. Waktu anak dikasih makan, besar dia harus kasih makan orang tua. Padahal tidak seperti itu. Kita orang Kristen tanam seperti apa? Orang tua berkewajiban untuk kasih makan anak. Mau orang tua kerja, tidak kerja, berkewajiban buat kasih makan anak. Mau anak kerja, tidak kerja, berkewajiban buat kasih makan orang tua. Amin. Bukan masalah pekerjaan untuk apa. Pekerjaan kita harus lakukan karena semua itu hadir dari Tuhan. Makanya Alkitab sering bilang, lakukanlah segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya banyak yang waktu dia udah gila-gilaan ngotot kerja jam 5 pagi bangun sampai tengah malam pulang. Waktu istri selingkuh, dia keluar juga dari pekerjaannya, Bu. Akhirnya apa? Rusak semuanya. Karena dia pikir dia kerja untuk istrinya, bukan untuk Tuhan. Banyak yang gagal seperti itu karena konsep pekerjaannya yang salah. Saya bilang, waktu kalian sudah bilang nih satu tim bahwa kita bekerja untuk Tuhan, kita satu suara, ayo kita lakukan. Tuhan siap kok kasih makan anak-anak kita, amin. Tuhan siap kasih makan orang tua kita, amin. Tuhan bisa kasih makan pasangan hidup kita, amin. Melalui bukan dari pekerjaan kita sekalipun, amin. Amin. Yang aneh malah kalau orang Kristen, anak-anak Tuhan nggak kerja. Yang nyiptain aja dari awal udah kerja, itu yang aneh. Sepakat ya Bu? Jadi kita udah mulai start dari awal biar apa? Waktu kita, anak-anak kita nggak sesuai sama mau kita nggak bilang mama udah kasih makan kamu, nak. Dirangkul anaknya. Kalaupun mama kasih makan kamu itu karena kemurahan Tuhan deh, bukan karena pekerjaan ini. Pekerjaan ini nggak ada apa-apanya, ini cuma hadir dari Tuhan dan mama harus lakukan segala sesuatunya sama seperti untuk Tuhan. Amin. Dia jadi paham tuh konteksnya. Akhirnya dia akan lakukan itu ke anak-anaknya dan dia anak-anaknya nggak akan kepahitan lagi tuh sama kita orang tuanya. Amin. Amin. Lanjut. Ayat 3 bilang begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jangan kepahitan sama orang tuh yang belum bisa sanggup menerima kebenaran Injil. Yang penting lakukan aja tugas kita. Firman Tuhan bilang apa? Baik atau buruk, firman Tuhan harus diberitakan. Amin. Gitu ya. Setelah itu sudah. Kadang-kadang memang tertutup, firman Tuhan dicatat di sini. Dan untuk orang-orang yang binasa, yang bilang apa? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ibu tahu nggak sih AI itu hadir untuk apa? Buat ngatasin kekurangan manusia. Manusia sulit untuk jujur, manusia sulit buat hidup disiplin. Pakailah AI di situ. Tetap nggak punya spirit, Bu. Itu yang dipakai sama apa? Ilah zaman ini. Gitu loh. Sama seperti di Jepang saya kemarin. Itu ilah zamannya mereka. Mereka saking produktifnya lupa tuh sama Tuhan. Hari Minggu bukan dipakai beribadah. Karena apa? Bilangnya selalu udah capek. Lebih capek mana, Bu? Nggak ada napas. Tuhan bilang, yuk stop. Stop, apa masih bisa jalan? Stop. Betul?
Saya hadir di sini, Bu, itu cuma pemurahan Tuhan. Waktu saya balik lagi 2019 ke Tanjung Priuk, pada kaget di Tanjung Priuk. Ini Yuyo. Kata anak-anak, kata teman-teman, Yu udah mati. Mereka bilang saya bangkit lagi di sini. Dari 4 SD, Bu, saya udah merasain kekejaman dunia kayak apa. Kalau Bang Jerry Patina Sarani 9 tahun narkoba, saya 19 tahun narkoba, Bu. Semua karena kemurahan Tuhan. Makanya saya sadar saya udah nggak ada. Sekarang saya gila-gilaan sama Tuhan. Yang namanya gila-gilaan sama Tuhan bukan masalah pekerjaan pelayanan, enggak. Kasih yang tanpa syarat itu. Amin. Ini yang kita utamakan. Makanya kenapa evangelis itu nggak bisa ada di bawah ngomongin doktrin. Stop ngomongin doktrin. Entar dulu. Selesaikan dulu dengan penuh kasih. Setelah itu bilang apa ke mereka, ini masuk pengajaran nanti. You tinggal daerah mana? Cek gereja daerah situ, tertanam dalam komunitas. Buka matanya. Tidak semua pendeta bisa terima kita apa adanya. Jadi jangan kecewa. Waktu nggak bisa terima, cari. Kalau sampai 3-4 kali, you cek diri lu. Dibuka matanya, nggak usah takut ngomong kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita lanjut. Yaitu orang-orang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat apa? Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Cuma firman Tuhan saja, agama lain tidak sanggup buat bilang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tidak ada. Kasih yang catat hanya Injil. Tidak ada kitab lain yang catat mengenai kasih. Puji Tuhan, kita ada di tempat yang benar, tapi semua karena Tuhan yang mau itu terjadi, bukan karena kita yang pilih. Amin. Kalau kita mau bilang kemuliaan Allah, kita sedikit brainstorm dikit. Yang namanya kemuliaan Allah itu apa sih? Baptis orang, hari Minggu ke gereja, rajin 4 hari, dalam 7 hari 5 kali berdoa, itu kemuliaan Allah. 7 hari berdoa, itu kemuliaan Allah. Bu, buat kita, para rasul dan nabi ini, kemuliaan Allah itu ada di dalam proses salah seseorang. Waktu kita ada dalam proses salah seseorang, waktu orang itu terima bahwa Yesus adalah Tuhan dalam juru selamat kita, itu tuh kemuliaan Allah. Waktu dia bertindak dari jalan yang lama sekarang masuk ke jalan yang baru, itu tuh kemuliaan Allah tuh. Amin. Amin. Seberapa dari kita lupakan ini? Waktu kita lihat sahabat kita masih doyan gosip, kita langsung ngomongin dia, kita tinggalin dia. Waktu kita lihat sahabat kita penuh dengan kecurangan dan lain-lain, kita tinggalin dia tanpa kita injili dia. Kita nggak berani ngomong kebenarannya. Ya kita berpikir bahwa dia jauh lebih hancur dan kita nggak pantas buat bergaul dengan dia. Bagaimana cara kemuliaan Tuhan dinyatakan, Bu? Pak, bukan Alkitab catat kemuliaan Tuhan harus dinyatakan, amin. Kemuliaan Tuhan ada di mana? Ada di dalam proses salah seseorang, Bu. Waktu orang itu salah, temenin. Waktu orang itu berlaku nggak benar, temenin. Nanti lihat, waktu dari role model gaya hidup kita, dia akan lihat Tuhan dan dia suatu saat akan ngomong, ih, Tuhan baik, sekarang gue percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tuh kemuliaan Allah. Siap buat kita semua lihat kemuliaan Allah? Amin. Siap? Coba lihat tangannya. Yang mau lihat kemuliaan Allah siapa sih? Nah, siap ya. Ada di dalam proses salah seseorang. Ingat baik, waktu ada yang aneh-aneh dalam kehidupan kita, ini nih yang gue cari. Ini nih, langsung ngomong, ini orangnya nyebelin banget nih. Langsung bilang, ini nih yang aku cari nih. Ini nih, yang ini pokoknya nih. Ini bakalan nyatakan kemuliaan Allah nih. Ya, seperti itu. Amin. Amin. Sebab Allah, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Balik lagi, hati-hati, roh kesombongan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena apa? Karena kehendak Yesus.
Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit apa? Terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini kata-kata ini biasa di Indonesia nih. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbitlah terang. Ini kata-katanya siapa? Era Kartini. Pertanyaannya duluan Alkitab apa Era Kartini yang ada? Era Kartini sedikit info ya. Era Kartini ini intermezzo. Era Kartini itu 2 kali dia sekolahnya di Belanda, Bu. Boleh cek sejarahnya. Jadi dia masuk ke dalam sekolah di mana Injillah pedoman dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi dia catat dari dari gelap terbitlah terang. Ini firman Tuhannya, Bu. Lihat firman Tuhan luar biasa, langsung bikin terkenal orang. Tapi kita jangan mau terkenal. Biasa evangelis itu gampang sekali buat terkenal, karena kan sering ketemu orang, sering nongol dan lain-lain. Hati-hati roh kesombongan, hati-hati roh perzinahan, hati-hati roh percabulan dan lain-lain. Itu karena setiap hari, makanya firman Tuhan catat peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh pengurus penguasa udara. Bukan cuma itu lagi dia catat. Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Yang pertama dicuri dulu, baru dibunuh sama dia, setelah itu dibinasakan. Mencuri apa? Sukacita dan lain-lain. Seperti tadi firman Tuhan dari awal udah katakan, gitu ya, firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Kita garis bawahi bejana tanah liatnya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta yang kita miliki ternyata selama itu proses hidup kita, Bu. Dari yang nggak ngerti sampai jadi ngerti, dari yang bodoh jadi pintar nih. Gitu loh. Tadi yang biasanya nyolong, tiba-tiba kita diperhadapkan nggak boleh nyolong lagi. Itu bejana tuh yang siap dibentuk. Tadi lagunya Tiwi udah mau nyanyi tuh. Bagaikan bejana siap dibentuk, terus milikku di tanganmu. Amin. Dengan ulapan kuasa Rohmu, dibarui. Dengan kuasa Rohmu kita dibarui selalu. Amin. Musuh yang pertama itu dulu, percuma nih. Kalau kita nggak ada Roh Kudus kalah dalam kehidupan kita nggak keluar dari hidup kedagingan kita, mau belajar kayak gimana pun, percayalah. Tapi begini, mau kapanpun itu, kita akan terima ini. Mau hidup dipimpin oleh roh atau daging, mau kapanpun nanti kita akan terima. Jadi pilihan kita, mau kapanpun, besok, 10 tahun mendatang, 20 tahun, 40 tahun, kita pasti akan terima. Paham sampai di sini? Jadi keputusan kita mau kapan? Mendingan sekarang. Keluar dari kehidupan daging kita. Waktu pasangan hidup kita gak beres, gak sesuai sama yang kita mau, jangan marah-marah. Emosi udah mesti dipendam, gak bisa. Kalau kita gak hidup dalam roh, masih hidup dalam daging, omong kosong kita bilang mau itu kemuliaan Tuhan, percayalah, semua akan selesai. Itu gak akan mungkin bisa. Karena Alkitab sudah catat, tidak ada yang mengerti roh Allah tanpa roh Allah itu sendiri. Roh manusia hanya mengerti roh manusia itu sendiri, kata firman Tuhan. Cuma roh Allah saja yang mengerti roh Allah. Jadi kita mesti ada roh Allah dalam kita biar kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mulai dari hari ini udah minta dipimpin oleh Roh Kudus, nggak ada jalan lain. Percayalah. Sekalipun nggak belajar, kalau sudah dipimpin sama Roh Kudus, itu akan Tuhan pimpin terus. Dan niat belajar akan datang dengan sendirinya. Nggak usah dipaksa-paksa lagi sama Pak Abraham belajar. Nggak usah dipaksa-paksa lagi sama Pak Iksan belajar. Itu akan kita cari sendiri. Pak Abraham, tolong dong, kapan ada ibadah? Ikut nyusun. Kapan ada ini? Itu karena apa? Dipimpin oleh Roh. Bukan daging lagi. Kalau orang-orang kelihatan kok kalau dipimpin oleh daging. Nanti kita ada persoalan doa, ya aduh nanti Pak saya sibuk. Daging tuh kelihatan, maksudnya sekalipun dia sibuk, kalau dia mau pasti biasanya tuh, aduh gimana emang ya, Kevin tuh sering tuh, wih nanti ini, aduh bang, aduh, dia gelisah sendiri, udah jangan, kamu kerja aja. Itu orang dipimpin sama roh tuh, dia akan
kayak ada benturan-benturan tuh. Gitu, kalau daging beda, nanti kita ibadah ya. Aduh Pak, nggak bisa, saya hidup beda tuh. Gayanya beda banget. Gitu, amin. Mulai dari sekarang, kita nih mulai starting awal itu nggak mudah. Kita minta dipimpin oleh Roh. Nggak bisa kita yang namanya pembimbingan tidak dipimpin oleh Roh. Ewi mau maju di sebentar, saksian sedikit. Ini sahabat saya dari Tangerang Selatan, saksian sedikit di sini. Silakan. Nama pasal, oh enggak, ini beda, dia biasa nangkep, kalau saya ditangkep dulu. Kenal Tuhan Yesus kapan saya? Shalom. Shalom. Oh, ini agak terkejut sedikit karena nggak ada agenda buat ngomong di sini di mimbar yang terhormat dari gereja GKI Bethel. Terima kasih, salam kenal buat Bapak Ibu, kawan-kawan rekan-rekan sekalian. Nama saya Edwin. Jadi puji Tuhan baru mengenal Tuhan Yesus 3 bulan. Bukan 3 bulan, dan menurut saya setelah 3 bulan ini surga itu ternyata lebih dekat, lebih jelas terlihat, dan saya yakin kita akan sama-sama nanti di surga itu. Ya, saya nggak ada persiapan apa-apa, tadi diminta oleh Bapak Mas Mario Pri untuk memberikan kesaksian. Mungkin saya akan memberikan kesaksian yang mana ya? Karena kalau diminta untuk memberikan kesaksian hari ini, setelah 3 bulan ini, saya lupa kesaksian mana yang harus saya berikan karena ribuan mukjizat sudah saya alami. Amin. Karena kalau bicara kesaksian harus yang benar-benar terjadi dan yang saya alami, dan hal-hal luar biasa, hal ajaib gitu ya. Dan ya saya mungkin pilih yang paling baru ya, yang paling terakhir ya. Karena kalau ribuan nanti kita ceritakan semua bisa selesai jam 12 malam gitu ya. Jadi gini ya, ini mungkin temanya adalah mengandalkan Tuhan ya. Jadi baru aja kejadian mungkin 3 atau 4 hari yang lalu, yang lumayan luar biasa hebat menurut saya kejadian ini, dan belum pernah saya alami sebelumnya. Jadi mungkin saya cerita background saya sedikit Bapak dan Ibu. Background saya sebagai seorang pengacara yang ketika itu belum mengenal Tuhan. Mungkin Tuhan taruh saya sebagai orang yang lumayan hebat ketika itu, tapi ternyata itu bukan siapa-siapa. Hebat menurut manusia, ternyata bukan apa-apa menurut Tuhan. Saya menilai diri saya hebat, saya dikagumi juga oleh lumayan banyak orang di tempat saya berada gitu kan ya, di Tangerang Selatan ya. Terus saya kebetulan hari ini ditaruh Tuhan untuk menjadi ketua Ikatan Advokat Indonesia Kota Tangerang Selatan. Terus ditaruh juga sama Tuhan jadi ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Tangerang Selatan. Dan ya itu semua karena Tuhan, bukan karena itu gitu. Terus saya mungkin tadi cerita background saya ya, intinya pada saat saya tinggi terbang, saya tidak melihat ke bawah, saya lupa siapa diri saya lupa bagaimana saya bisa hidup, bahkan mungkin saya baru cerita ya, merasa saya segala-galanya lah, intinya seperti itu. Sampai pada suatu titik saya harus menerima segala sesuatunya, dan sampai hari ini masih berproses. Dan yang mau saya ceritakan kesaksian ini adalah bagian dari mungkin kesalahan dan kesombongan saya ketika itu gitu. Jadi singkat cerita, mungkin Bapak Ibu tahu lah ya debt collector seperti apa ya. Debt collector bagaimana kejamnya itu tahu lah ya. Dan saya 3 hari yang lalu didatangi oleh 4 orang debt collector. Belum begitu seram, biasa-biasa saja, masih bisa diajak ngobrol baik-baik. Tiba-tiba selang 30 menit ada sekitar 65 orang atau mungkin hampir 100-an orang hitam. Maaf ya Bapak, bukan maksud keras ini ya. Tapi hitamnya jahat ini dia datang dan nggak banyak bicara, langsung dia melakukan intimidasi dan lain-lain.
Ibu dan Bapak tahu apa yang saya lakukan ketika itu? Saya cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus, kalian semua bukan apa-apa dan kalian semua akan takut di bawah kaki saya. Dan benar kepada Ibu, tidak ada satu pukulan pun yang nyasar ke muka saya. Di situ saya bertiga dengan ada 2 orang staf saya. Jadi 2 orang itu ya ada yang kena sungutan kepala, ada yang kena pukulan tangan. Dan begitu mereka semua itu datang, saya bawa hikmat Tuhan. Mungkin mereka nggak berhasil melihat saya, atau mungkin seperti apa Tuhan buat, saya nggak ngerti. Tapi begitu saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, kalian semua akan bertepuk lutut di bawah saya dan menjadikan saya sebagai pedang yang sangat tajam. Berikan juga perisai dalam diri saya sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu menaklukkan saya. Haleluya. Kalau Bapak dan Ibu tahu itu Mazmur peperangan ya. Mungkin sedikit lupa saya ingatkan. Jadi ya begitu Bapak dan Ibu, itulah kesaksian saya melibatkan Tuhan ya. Dan sampai hari ini ya saya masih terus belajar sama Pak Yopi, Pak Isan Paloko, mereka orang-orang hebat yang saya nggak mungkin bisa melakukan banyak hal, dan saya selalu cerita ini di setiap kesaksian saya. Bahkan hari ini saya agak terkejut karena saya harus memberikan kesaksian di tempat yang luar biasa hebat di hadapan Bapak dan Ibu. Ini tempat luar biasa, Tuhan ada di sini gitu. Saya agak shock juga tiba-tiba kesaksian ini ya. Dan saya harus ceritakan ini juga. Jadi kalau saya nggak ketemu Tuhan Yesus, mungkin hari ini saya sudah berakhir hanya 2 pilihan ya ketika itu. Lompat dari jembatan layang di Tomang, atau menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Pilihan saya cuma ada dari itu waktu itu ya. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan baik, maha baik dan sangat baik. Saya akhirnya hari ini masih mampu berdiri di sini, masih bisa memberitakan kebenaran Tuhan, masih bisa memberikan kesaksian kehebatan Tuhan, keajaiban Tuhan, dan itu semua nyata gitu. Amin. Mungkin yang paling penting boleh cerita itu. Yang menurut saya ini juga harus saya ceritakan. Kalau mungkin ada sebagian orang menganggap Tuhan Yesus apa segala macam gak nyata, ya puji Tuhan saya mengalami perjumpaan langsung dengan beliau, dan saya rasa itu kalau orang ada yang bilang seperti itu ya dalam tanda kutip nggak boleh bilang goblok ya kalau kita ya, tapi ya mungkin lebih ada kalimat yang lebih itu daripada goblok tadi ya, mungkin itu kalimat yang pantas untuk mereka gitu. Dan mungkin sebelum saya tutup kesaksian saya mau ingatkan Bapak dan Ibu, kita sebagai orang Kristen harus bangga ya. Saya yang baru 3 bulan aja bangga banget Bapak dan Ibu. Di setiap tempat saya berdiri, saya nggak peduli saya di persekusi, saya di apa sama semua orang, saya nggak peduli gitu. Saya selalu akan nyatakan kebenaran Tuhan, dan saya akan bawa hikmat Tuhan di dalam setiap tempat gitu. Amin. Boleh dong kalau Tuhan gitu. Jangan pernah takut untuk kita mengakui bahwa kita orang Kristen. Jangan pernah malu untuk kita mengaku sebagai kita orang Kristen. Bawa kebenaran Tuhan itu gitu ya. Hadirkan Tuhan di mana kita berdiri, supaya semua orang tahu Tuhan itu seperti apa. Tuhan kita ya, bukan Tuhan mereka gitu. Jadi beda, jangan bilang Tuhan kita sama. Buat awal boleh lagi ya. Tapi nyatanya Tuhan kita beda bos. Tuhan kita ajaib gitu. Amin. Tuhan kita tuh ajaib, udah selesai. Lu gak usah banyak ngomong, kita buktiin Tuhan siapa yang benar itu. Itu aja udah. Dan bawa hikmat Tuhan itu. Jangan pernah takut Ibu Bapak, siapapun kita, diri kita bagaimana, kita anak-anak Tuhan bos. Amin. Terima kasih, itu aja. Shalom. Saya takut. Dia ini kan ketua Peradi Tangerang Selatan, kalau butuh putusannya hukum ya silakan berlawyer juga, Ewin siap bantu. Baru saya tuh kenal baik dengan Ibu Wali Kota. Jadi Ibu Wali Kota teman baiknya Ewin juga. Jadi statusnya sekarang ya ampun, doa malam, doa subuh, firman Tuhan dan lain-lain. Saya jadi deg-degan sendiri karena saya temannya Ibu Wali tahu Ewin main sama saya. Awalnya saya takut jujur, secara daging ini manusia saya timbul, saya takut. Tetapi ke depan,
Erwin bilang, Bang, saya udah dipanggil sama ibu, kita bilangnya Bunda Lisna, sama Bunda. Gimana Win? Ya dia nggak suka lah sama cara saya gini-gini. Oh ya udah, menurut kamu gimana? Ya begini, sudah, saya udah nggak bisa bendung lagi. Kalau mau dia menyatakan bahwa dia sudah jadi anaknya Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat, siapa yang bisa? Itu. Yang penting kita harus mengarahkan kan yang baik seperti apa. Kata-kata yang tadi itu sudah mesti hilang dalam kehidupannya. Karena nggak mudah. Waktu dia ada, jadi jabatannya seperti apa, ini itu gitu. Jadi terbukti kan, berarti IQ dan EQ bukan sebagai penjamin buat kita bisa hidup everlasting, tetapi satu-satunya itu spiritual intelijensi. Amin. Jadi kekuatan spirit itu yang bisa membuat kita hidup sampai bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir di Wahyu 22 bilang begini. Wahyu 22 ayat 3, 4, dan 5. Saya tutup ya di sini. Faisal, kita mau ada doa nanti Faisal. Ya. Maka tidak akan ini kalau orang mau tanya tujuan kita apa sih ke depannya? Ingat ya, orang Kristen itu bukan cari-cari surga, enggak. Tetapi bagaimana surga itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu dengan sendirinya kita akan ke sana. Di sana kita akan seperti ini. Maka tidak akan ada lagi apa? Laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan apa? Beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat 5 bilang begini. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan apa? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Enggak salah Pak Bu. Mau jadi raja mudah apa enggak? Cara makan mesti dijaga, cara jalan mesti dijaga, betul? Cara berbicara sama orang seperti apa? Pak, kita disuruh jadi raja untuk selama-lamanya. Kalau ada proses yang luar biasa, tadi dari goncangan sampai tinggal tetap di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita dipersiapkan untuk menjadi raja sampai selama-lamanya. Kita semua leader, Pak. Amin. Jadi persiapkan diri kita untuk jadi leader. Amin. Kita bantu support kiri kanan kita. Pak Abraham gak sendiri lagi sekarang. Ngomong nanti Pak Iksan gak sendiri lagi Pak. Kita sama-sama melangkah unity. Amin. Amin. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati semua, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Saya percaya kita tetap semangat. Amin. Ini adalah pembukaan kelas kita, saudara. Dimana ada sebuah kerinduan bagi saya untuk membuka kelas ini. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena hari-hari ini banyak orang yang kebingungan. Kenapa kebingungan kalau saudara dengar di masjid lah ya? Ada selalu lagunya begini. Yang menulis lagu ini adalah itu adalah orang yang licik, penipu, jahat sekali, saudara. Abu itu adalah bapak, Nawas itu adalah penipu. Jadi pada waktu dia mau meninggal, lagu ini berjudul namanya Al-Itiraf, artinya sebuah pengakuan. Lagu ini diartikan begini, saudara. Ya Allah, aku ini adalah orang jahat, ya Allah. Ketika aku meninggal nanti, aku mati, aku nggak ngerti aku kemana. Ke surgamu yang suci itu, ya Allah, aku nggak layak. Ke neraka itu, ya Allah, aku nggak kuat. Mau kemana coba?
Itu sebabnya Evangelism Mission School ini berdiri, saudara, dengan satu tujuan, bukan mancing, tetapi menjawab. Karena kalau mancing itu nyakitin ikannya, betul ya? Yang pernah mancing tahu lah bagaimana pada waktu dipancing ikan itu kelepek-kelepek sakit berdarah gitu. Tapi kalau menjala itu nggak ada yang tersakiti. Cuma mereka bingung aja, yang biasa ada air, gitu kan. Artinya apa? Kita sedang memindahkan dari gelap kepada terang. Kalau bahasa Arabnya minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan kepada cahaya keterang itu, saudara. Amin. Dari gelap kepada terang. Amin. Nah, saudara, kita belajar hari ini saya akan memberikan visi dan misi supaya ketika saudara belajar di tempat ini, saudara ngerti ini sekolah apaan sih sebenarnya. Kita ini suruh apaan sih? Ngapain sih kita kumpul-kumpul di sini? Saudara, amin. Kita harus ngerti, saudara. Ya, next. Maksudnya selanjutnya gitu. Ya, ini tentang apa itu Evangelism Mission School dan Iksan Palopo Foundation. Kemudian next. Ini adalah sebuah wadah pendidikan pelatihan penginjilan atau disingkat 3P. Palopo. Ini adalah wadah pendidikan pelatihan penginjilan. Sebuah wadah pendidikan pelatihan interdenominasi gereja nasional dan internasional dan menjadi mitra bagi gereja Tuhan yang bersatu, bersehati, bersepakat, sepikiran, sevisi, semisi untuk membangun kerajaan Allah, the kingdom of God. Jadi bukan bicara masalah sinode lagi. Bukan bicara masalah doktrin gereja pun begini. Oh enggak, di sini nggak kepake yang begitu. Di sini nggak ada doktrinnya. Di sini juga nggak ada sinodenya, saudara. Di sini the kingdom of God. Amin. Amin. Jadi kita udah nggak pusing. Oh, doktrin gereja gue begini. Oh, sinode gue begini aturannya. Di sini udah nggak kepake di situ, saudara. Amin. Jadi nggak usah bawa-bawa nama gereja di sini. Di sini bawa nama Yesus, saudara. Amin. Amin. Yang ini. Pulsa. Oh, nyalain dulu. Pulsa. Jadi kadang-kadang saya bisa bahasa Mandarin juga. Haleluya. Amin. Jadi ini adalah sebuah wadah pendidikan pelatihan penginjilan yang artinya dalam setiap pelayanannya selalu apa? Berlandaskan Injil Kristus Yesus. Amin. Jadi bukan berlandaskan keinginan kita, keinginan gereja, saudara. Ruh gereja adalah penginjilan. Kalau gereja nggak punya penginjilan lagi, itu dia mati. Walaupun masih ada, saudara. Orang Kristen, ruhnya adalah beritakan kabar baik. Amin. Next. Sebuah wadah pendidikan pelatihan penginjilan yang berfokus pada Tuhan Yesus, yang merindukan adanya restorasi dan transformasi iman dan keyakinan. Nah, ini dari saudara-saudara kita. Lalu yang kelima, sebuah wadah pendidikan pelatihan penginjilan bagi anak-anak muda, aktivis dan seluruh gereja yang ada di Indonesia. Next. Sejarahnya gini, saudara. Ini luar biasa nih sejarahnya nih. Jadi Evangelism Mission School, kemudian Iksan Palopo Foundation ini adalah satu kesatuan. Ini dia lahir pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023. Lahir dari sebuah visi dan misi Allah dan kerinduan keterbebanan atas jiwa-jiwa yang mengacu kepada visi amanat agung. Itu saya, saudara. Jadi saya yang melahirkan ini, saudara. Jadi Matius 28:19 itu yang menjadi acuan bagi saya untuk pergi menghasilkan buah. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama jadi Kristen. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama dia pelayanan. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama dia ada duduk di rumah doa, di ruang doa, di dalam gereja. Bukan itu, saudara. Tetapi kekristenan adalah seberapa jiwa yang kita bawa untuk Tuhan. Amin.
Seberapa dalamnya kita mengenal Tuhan kita. IPM lahir dari kerinduan, lahir dari kerinduan dan keterbebanan untuk mengajar dan menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Itu yang Pastor Yopi tadi katakan, saya nggak bisa sendiri, Pastor Yopi nggak bisa sendiri, Pak Abraham nggak bisa sendiri. Itu sebabnya apa yang ada sama saya mau bagi. Supaya kalau saya ngerti, saudara juga harus ngerti. Amin. Jangan saya aja yang tahu nih. Saudara harus bisa juga belajar bahasa Arab lah, bisa baca Al-Quran, harus bisa. Kenapa? Loh kan saya orang Kristen, Pak. Orang Kristen dituntut pintar. Katakan kanan kiri, jangan bego. Harus pintar. Al-Quran bilang begini, siapa itu orang Kristen menurut Al-Quran? Mereka adalah ahlul kitab. Kenapa disebut sebagai ahlul kitab? Orang yang pintar, cerdas, cendekiawan. Quran surat Yunus 10 ayat 94 dibilang begini, fa ikunta fisaki mimma anzalna ilaika fas'al ladina yaqra'una al-kitaba min qablika. Katakan amin. Artinya begini, pada waktu itu Allah berfirman kepada Muhammad, kalau kau tidak mengerti Al-Quran yang aku turunkan kepadamu, fas'al ladina yaqra'una al-kitaba min qablika, maka datanglah dan bertanyalah kepada orang-orang yang baca kitab sebelum kamu. Sebelum Al-Quran itu ada kitab apa? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Lu nanya sama dia. Nanya ke orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen? Mereka adalah orang-orang pintar, cerdas, cendekiawan. Amin. Orang yang penuh dengan hikmat Allah. Itu saudara dan saya. Amin. Amin. Katakan kanan kirinya, jangan goblok. Jadi apa yang ada sama saya, yang ada sama Pastor Yopi, yang ada sama Pastor Abraham, saudara, itu akan diberikan kepada saudara semua. Tujuannya cuma satu. Satu jiwa, satu orang, satu jiwa, satu orang, satu jiwa. Jangan kalah sama Mualaf Center, saudara. Mereka punya visi juga, satu hari, satu jiwa bersahabat. Bang Ewi nomor berapa jiwa? Bang Ewi ada berapa jiwa? Satu dibaptis. 3 bulan. Udah baptis orang. Saudara udah berapa lama? Udah kakak hitung, Pak, sama waktu. Berapa jiwa? Jangan mintain gereja dari jemaat dari gereja sana ke gereja ini. Itu bukan prinsip the kingdom of God. Amin. Waduh, gereja saya penuh, Pak, puji Tuhan. Berapa jiwanya? Banyak. Berapa kali ibadah? 6 kali ibadah. Kita mulai ibadah jam 5 pagi. Selesainya jam 9 malam. Wah, luar biasa. Itu dari mana jemaatnya? Puji Tuhan, Pak, dari gereja sebelah datang ke sana. Dari gereja yang sana tuh datang ke kami, Pak, puji Tuhan. Kami pun juga datang loh kami. Itu bukan penuaian, itu mutasi. Amin, saudara. Amin. Kita nggak punya prinsip yang seperti itu, saudara. Amin. Nah, di dalam Evangelism Mission School ini kita akan dididik, ya kan, mencetak para penjala manusia, bukan mencetak debater. Yang namanya debater kita nggak kepake, saudara. Itu bikin berantem loh. Udah kita mah tugasnya ikut aja. Kemana Pak? Ikut. Kemana Pak? Gereja ini. Kemana Pak? Ikut sini. Kemana Pak? Ikut sini. Kemana? Baptis. Sini gua mandi. Biar benar hidupnya, kan gitu ya. Itu tugas kita, saudara. Amin. Jadi diajarkan tentang teknik, metode, strategi penginjilan sehingga gereja Tuhan mampu berapologetik. Intinya gitu, menginjili tanpa melukai. Itu prinsip. Menginjili tanpa menyakiti hati orang. Menginjili nggak usah ngejek-jekin. Next. Apa visinya? Selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Harganya ini banyak. Bisa bicara duit, bisa bicara waktu, tenaga. Semuanya, saudara.
Selamatkanlah mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari api. Next. Misinya apa? Memberitakan, memenangkan. Nah itu udah biasa itu kita nanti sudah. Amin. Next. Kemudian terakhir apa? Yang terakhir next. Sebelumnya. Nah itu yang terakhir apa? Katakan kanan kiri yang stop jadi malah. Next. Apa motonya? Coba dibaca 1, 2, 3. Artinya apa? Hari beritakan, hari beritakan. Amin. Next. Prinsipnya apa, saudara? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mendahulukan kepentingan kerajaan Allah daripada kepentingan pribadi. Alkitab adalah firman Allah, sumber dari segala sesuatu. Melayani dengan kuasa Roh Kudus, berkarakter Kristus. Melayani dengan semangat roh yang menyala-nyala. Membangun hubungan kekeluargaan dengan kasih Kristus. Next. Fokus pada target dan hasil, bukan pada kegiatan atau posisi atau jabatan. Bekerja sama sebagai satu tim. Di sini kita ada satu tim. Semuanya udah tulis nama? Nomor handphone? Sudah? Nomor rekening udah? Ya, siapa tahu dapat berkat kita. Amin. Nanti saya akan jadikan ini satu grup. Amin ya? Mau ya? Gak apa-apa ya? Jam 4 subuh saya bangun, bangun, doa, gitu ya. Gak apa-apa ya? Oke, semuanya sudah tulis namanya? Sudah, puji Tuhan. Bekerja sama dengan Badan Misi Nasional dan Internasional. Nah ini, saya bersama dengan Pak Pastor Yopi, itu bekerja sama dengan bermitra dengan Badan Misi Nasional dan Internasional. Itu sebabnya Pak Yopi baru pulang dari Jepang. Ya siapa tahu saudara juga kecipretan ya. Jepang itu saudara ya. Ya sebelum ke Jepang, saudara kita akan pergi dulu ke Yakiniku, kemudian ya Hokkaido Bento dulu, baru kita ke Tokyo. Amin saudara yang siap ya. Sebelum kita ke Jepang, kita ke kota dulu, ke kota Hitachi, Hokkaido Bento, baru kita ke Tokyo bersama Pak Yopi. Amin. Next. Nah, tujuannya apa sih? Kita nih untuk menyadarkan gereja Tuhan. Tuayan sudah menguning, lu jangan pada berantem lah. Ya, tuayan udah menguning dan siap untuk dituai. Kalau enggak mereka yang menuai. Kalau kita nggak bergerak, mereka yang akan bergerak. Jadi lupakan orang-orang yang nyebelin-nyebelin itu, udah cukup sampai di sini saja. Ebenezer. Amin. Next, gereja Tuhan kita mengenal siapa mereka sudah. Kemudian gereja Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mampu gitu. Next, kita menyelami mereka dengan penuh hati Kristus untuk mereka sudah. Next, gereja Tuhan menjadi penginjil yang handal, mampu berapologet, bukan debater, tapi mampu berapologet artinya apa? Mempertahankan iman kita. Jadi udah di ujung. Oh gitu ya. Oh gitu. Ujung-ujungnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini namanya kita gak mampu berapologet, gak mampu mempertahankan iman. Next, menjaga, mempertahankan, mementengi wilayah-wilayah kantong Kristen. Sudah banyak kantong Kristen saudara. Amen. Jadi sekolah ini mencetak penginjil, penjala manusia, bukan debater. Debater bikin berantem terus, bikin sakit hati orang. Next, menggambar, memperhatikan pergerakan pemualapan dalam skala nasional dan internasional. Next, oke. Nah ini kurikulum saudara ya. Ini kurikulumnya, ya nanti saya kasihkan lah ya ke saudara semua. Kemudian banyak saudara kita kurikulumnya. Kok banyak sekali Pak? Ya iya, lu belajar terus. Kalau enggak bingung dulu kita. Amin. Pak saya kan udah tua. Nggak ada yang boleh ngomong tua di sini. Ya Pak, pikiran
pikiran sudah lemot, nggak boleh kita melemot-lemotkan pikiran kita. Itu namanya mengutuki diri kita sendiri. Yang ada, aku masih muda. Amin. Katakan kanan kiri, aku ini masih muda. Aku masih muda. Nggak ada asam urat, Nggak ada samurai. nggak ada sakit jantung, Nggak ada sakit jantung. nggak ada rematik. Nggak ada sakit. Yang ada sehat selalu. Sehat selalu. Katakan kanan kiri, sehat walafiat. Kenapa? Seorang penginjil itu harus sehat. Bayangin kalau penginjil, ayo kita nginjil. Gua, kenapa bro? Ini loh sakitnya, susah hidupnya udah. Belum lagi pinggangnya apa? Aduh, ya. Injilin dulu diri lu, baru injilin orang lain. Next, ini kurikulum Islamologi 1, lalu Islamologi 2, Islamologi 3. Nah, jumlah peserta ya antara 20 sampai 30. Masa belajar kita tuh 3 bulan. Dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Kenapa sampai di Oktober doang? Kan November sama Desember kita mau Natalan. Saudara pasti sibuk, saudara. Nanti gue yang dimarahin sama gembala-gembala saudara. Kemudian durasi mengajarnya 2 jam. Dari jam 6 sore sampai jam 20. Ya masih mending 20 bisa sampai 21 lah saudara ya. Amin. Kelihatan muka saudara tukang begadang jadi wajar. Lalu metode belajarnya apa? Ada kelas, ada infokus, ada simulasi, ada tanya jawab. Amin. Lalu ada sertifikat nggak Pak? Itu tentatif. Ada ya? Ya kalau lulus, kalau nggak lulus nggak dapat sertifikat. Nanti ada ujiannya Bu. Ujiannya sendiri-sendiri. Ujiannya gampang. Enggak. Ujiannya gampang. Satu orang satu jiwa yang benar-benar dari Muslim. Dari Buddha, dari Hindu, dari Konghucu. Udah itu aja. Kalau nggak dapat itu, nggak dapat sertifikat. Amin. Hari ya udah Pak, sertifikat gampang dibikin, dosa. Satu jiwa, satu orang satu jiwa. Bisa kan? Bisa. Pak, saya dapat orang gila. Ya nggak apa-apa. Yang penting ibu jangan jadi gila juga kan. Yang gila bisa sadar gara-gara kita saudara. Amin. Amin. Di situ mereka melihat Yesus dan dibaptis. Itu. Amin saudara. Jadi menginjil satu orang dapat satu jiwa sampai dia dibaptis. Jangan bawa ke sini, bawa ke gereja saudara. Saya nggak mau nungguin orang di sini, cari jiwa untuk gereja lu sendiri lah. Amin. Oh ini untuk dibawa ke Payasan aja, nggak usah lu aja gitu saudara. Amin. Karena saya bukan begitu model. Kelompok pesertanya anak-anak muda ya kayak kita gini lah. Next, tidak dikenakan kontribusi, alias tidak dikenakan kontribusi alias geretok. Katakan kanannya geretok. Gratis. Cuma ada korekte. Nah, isi yang benar. Jangan 2.000, jangan 5.000. Nggak boleh 10.000. Minimal merah, biru. Hijau boleh nggak Pak? Oh boleh lah. Ya. Merah, terus apa lagi? Biru, hijau. Abu-abu boleh nggak? No. Jadi abu-abunya terlanjur. Pak, kalau abu-abunya banyak boleh. Tapi kan kerelaan hati Pak. Oh ya udahlah. Kalau itu rela, ya nggak apa-apa. Koin juga nggak apa-apa. Seperti yang janda itu, kasih koin. Jadi kalau aku kasih koin Pak, aku udah nggak punya duit lagi. Itu namanya pelit. Kalau janda yang ona dulu, iya yang di Alkitab memang udah nggak ada duitnya. Kalau yang di sini kan janda-janda masih kaya. Ada janda warakas di sini. Saya punya teman janda warakas ini. Satu lagi mana bu jandanya? Ada di rumah. Pelan ya. Sudah datanglah kemari, semakin janda kebanyak, semakin di depan. Semakin keren. Next. Kalender akademiknya, ini yang saudara harus perhatikan kalender akademik. Kita akan memulai pelajaran itu tanggal 1 Agustus. Materi pelajarannya itu ada 3 materi pelajaran
Islamologinya saya, Kristologinya Pak Abraham. Ayo Pak Abraham, berdiri dulu lah. Abraham ini dari Maroko. Ya, dari Maroko datang ke Indonesia untuk hanya mengajar Kristologi untuk kita semua. Nah, ini Pastor Yopi akan mengajarkan tentang Kristologi, misiologi. Nah, baru tanggal 29-nya kita KKR misi. Bukan kebaktian kebangunan rohani yang sakit disembuhkan. Enggak. Kita nggak kayak gitu KKR-nya. Ini KKR misi. Yang selama ini di gereja-gereja udah nggak ada lagi namanya KKR misi, saudara. Amin. Ya, next. Itu Agustus ya. Kita mulai tanggal, nanti ini saya akan bagikan. Jadi saudara harus pegang ini. Lalu di Septembernya tanggal 5 September Islamologi, 12 September Kristologi, 19 September Misiologi, baru 26 September KKR. Nah, amin. Kemudian next Oktober, 3 Oktober Islamologi, 10 Oktober Kristologi, 17 Oktober Misiologi, 24 Oktober Kristologi, 31 Oktobernya KKR. November, Desember Natalan. Nah, nanti next mungkin kita akan Natalan bersama. Tapi Natalan misi namanya, saudara. Bukan Natalan hura-hura, pohon Natal, enggak. Kita Natalan misi. Bagaimana caranya? Ya cari jiwa di bulan Natal itu, saudara. Kasih berkat untuk mereka, kasih makan, saudara. Karena mereka butuh makan. Jadi penginjilan itu prinsipnya apa? Jamah dulu perutnya, baru jamah hatinya. Jadi yang menginjilinya, yang diinjili juga kenyang. Jangan si penginjil lapar, yang diinjil lapar, pokoknya berantem. Iya, saudara. Next. Nah, ini profil pengajar. Ini saya. Iya, saya gembala di sini di JKM, saudara. Nah, ini Pendeta Yusuf Abraham Seli MTH, dosen Kristologi, gembala Gereja Kristen Setia Indonesia Rawaseman. Betul Pak ya? Betul ya? Beliau akan mengajarkan Kristologi untuk kita. Nah, ini next. Nah, ini dia, haleluya. Pendeta Yofri Michel Stay John STH. Udah STH bro? Penuju. Oh. Missionaries All Nation. Ini susah. Udah namanya sahabat sampai Merauke lagi, udah enggak kepake gitu. Udah Indonesia, Asia, Eropa, terus mana lagi itu ya? Australia, Amerika. Ya pokoknya 5 benua lah. Ketua Bethesda Ministry BSD Tangerang, Ketua Bethesda Ministry Jepang ya, Tokyo ya. Nah, Ketua Rumah Doa Yerusalem Israel. Bukan Rumah Doa Yerusalem Warakas ya, bukan ya? Bukan. Israel. Gembala Gereja GKRI BSD Tangerang. Tim inti My Home Indonesia, tim inti G3033, tim inti Lembah Pujian Ministry. Banyak sekali sudah. Ini belum saya tulis semua. Itu kalau ditulis banyak slide-nya. Next. Ya. Jadi IVM ini, Iksan Palopo Foundation dan Evangelist Mission School ini didukung oleh Bethesda Ministry, oleh Pak Yopi. Kasih tepuk tangan dong untuk Pak Yopi ya. Kemudian My Home Indonesia, ini juga Pak Yopi, tepuk tangan dong. Oke. Lalu yang ketiga Lembah Pujian Ministry. Ya Pak Yopi juga perwakilan. Kalau My Home Indonesia, Bapak Pendeta Daniel Panji. Kemudian Lembah Pujian Ministry itu Pastor Yolanda Tenka, saudara. Begitu jadi kita didukung sama orang-orang hebat, bukan orang-orang yang ecek-ecek, saudara. Ini orang-orang hebat yang luar biasa. Lewat aja orang rebah. Bayangin, bayangannya orang sedikit sembuh. Oh, puji Tuhan, saudara. Next. Nah, ini susunan pengurusnya, ketuanya itu saya sendiri, sekretarisnya Ibu Esther. Mana Ibu Esther? Itu yang di belakang Ibu Esther. Kemudian bendahara Ibu Maria Piternella. Mana itu? Itu bendahara. Kemudian tim pengarah lapangan Pak Yofri, Pratiwi Yandayani, dan Erni. Ini anak buahnya Pak Yofri semua nih.
Lalu tim pengajar, pendidikan dan pelatihan, saya sendiri, Pak Yofri dan Pak Abraham. Lalu penasihatnya Pak Yofri. Pembinanya siapa? Ibu Desra Natasa, warga negara SH, MH, MKM, STH, MTH. Waduh, keren saudara. Ini wanita yang paling hebat, istri dari Pak Yofri. Amin. Lalu pembinanya siapa lagi? Pak Daniel Panji. Pembinanya selanjutnya Ibu Pendeta Yolanda Tengker, saudara. Next. Apa katanya? Tuntaskan amanat agung dan penjala manusia. Amin. Jadi saudara, ini saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti saya akan bikin grupnya. Di dalam grup itu nanti banyak pengumuman, terutama untuk jadwal kita belajar, saudara. Amin. Jadi persiapkan hati dan pikiran saudara, pusatkan kepada tuntunan Roh Kudus bahwa kita akan belajar sampai akhir. Kapan tamatnya, Pak? Saya nggak tahu juga. Pokoknya belajar aja dulu. Nggak usah mikirin tamatnya, mikirin. Udah mulai mikir berapa jiwa ya, berapa jiwa ya, berapa jiwa ya. Kayaknya tetangga gue pas itu. Kayaknya si Mak itu itu ya pikirannya sekarang ya. Jadi udah fokusnya ke orang-orang itu, saudara. Amin. Oke. Selanjutnya Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Oh iya, Pak Yofri, silakan. Ini sebagai penasehat ya, bukan bicara. Kita juga ada yang namanya G30-33. Nanti bisa disampaikan mungkin ibu bapak ada anak-anak yang ingin kerja ke luar negeri. Ya. Ini baru terbuka kan, kita Jepang. Di Jepang itu kita lagi bikin PT koordinasi dengan pihak pemerintah sana. Nggak sulit, cukup N4 aja itu udah bisa. N4 itu apa, bahasa Jepangnya cuma satu-satu kata, nggak perlu bisa berbicara, gitu ya. Dan kita udah koordinasi juga sama salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan Stikes di Kabanjahe sana. Nah mereka salah satunya yang sudah MOU dengan kita. Jadi teman-teman semua mungkin punya anak dan lain-lain, kalau mau bekerja di sana itu nanti coba data sama Pak Iksan, tapi bukan cuma bekerja. Nah itu nanti akan dibekali untuk penginjilan. Jadi G30-33 itu pergerakan sampai tahun 2033 itu kita akan mengirim 30.000 misionaris sampai tahun 2033. Tetapi yang dibekali tanda kutip bukan hanya cuma yang full heart aja, enggak, maksudnya full timer enggak, tetapi yang bekerja memang khusus. Jadi memang akan dilatih di sini. Nah, salah satu pelatihannya itu dari IPF. Setelah dari sini kita akan melakukan pelatihan di Malaysia. Jadi untuk pembukaan mungkin di Malaysia, Pak Iksan dan tim, baru setelah itu buat penutupan juga di Malaysia, tapi kita nanti via Zoom. Nah, tidak menutup kemungkinan, makanya saya dari awal sudah bilang kita harus unity, karena kita butuh tim. Gitu, tadi Pak Iksan sudah bilang ntar ada pelatihan kita pagi udah harus bangun dan lain-lain. Nah, tidak menutup kemungkinan buat kita semua, mungkin ibu bapak yang nanti hadir buat pelatihan, dan itu juga akan siap untuk melatih Pak Bu. Jadi bukan sampai di sini aja gitu, pelatihan sertifikat untuk apa, enggak, tetapi kita akan lanjut dan akan buka di mana-mana. Khususnya ada support juga dari My Home Indonesia dan Lomba Pujian. Itu salah satu yayasan, saya cerita sedikit. Saya My Home Indonesia itu satu pergerakan yang lahir dari gerakan doa. Waktu kesulitan Indonesia tahun 98 itu ada satu gerakan doa besar. Nah, hadirlah My Home Indonesia. Nah, itu sebagai jawaban doa sebenarnya yang dimotori oleh Pak Daniel Panji. Nah, biasa kita ke bangsa-bangsa dan daerah-daerah. Dan kalau Lomba Pujian Ministry itu salah satu pergerakan untuk mensupport gereja-gereja Tuhan di daerah-daerah. Jadi kita sudah bangun yang namanya dermaga di daerah Kepulauan Riau. Kenapa? Karena saya cerita sedikit. Karena di depan itu satu pulau, waktu kita hadir itu memang pulau khusus Muslim. Dan tidak boleh ada Alkitab dan tidak boleh ada orang Kristen yang masuk untuk penginjilan. Tetapi di sebelahnya itu pulau khusus memang orang Kristen lebih kecil. Tetapi kenapa mereka sulit dihampiri padahal di situ ada gereja? Karena tidak ada akses, Bu. Jadi tunggu air surut baru bisa masuk. Gitu. Nah, makanya kita bangunkan mereka dermaga, karena di pulau sebelah dermaganya ada 2, Bu. Kita lihat di situ, makanya kita hadir bukan tanda kutip yang cuma nggak ada yang salah dengan khotbah, nggak ada yang salah dengan ngasih makan orang, nggak ada yang salah. Tetapi kita lebih lihat porosnya lebih luas lagi. Bagaimana tempat daerah situ bisa jadi berkat dan dilirik oleh orang-orang.
sehingga bisa ada ekonominya berjalan. Contoh yang Indonesia juga udah bikin kampung warna-warni. Kita di Rote juga kita akan bangun kampung pariwisata yang ada salibnya di atas bukit. Kita beli bukit dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya banyak pergerakan yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Gitu, dan dimulai dari tempat ini. Mudah-mudahan setelah berjalan semua, Pak Iksan udah mulai sharing kalau memang ada hati untuk bergerak, sama-sama kita bergerak. Itu aja mungkin dari saya. Dan izin Pak Iksan, saya harus pamit duluan ya. Dia izin. Karena saya ada itu doa soalnya malam. Iya. Kalau pengen Puji nama Tuhan, demikian penyampaian dari Bapak Ketua kita Bapak Iksan Ferdinand Palopo. Ada di jalan Pastor, pekerjaan Tuhan di tempat ini, di IPF ini dengan persembahan. Siapa persembahanmu? Kepada yang bertugas saya persilakan kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih juga buat anugerah-Mu yang melimpah bagi setiap kami, yang memampukan kami ada sampai hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan, menginsafkan, bahkan menegur kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang kami tabur, Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Dan kami terlalu percaya ketika kami menabur tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan di antara kami. Kami orang-orang yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur. Mari setiap kita yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi persembahan Tuhan Yesus. Dengan satu pujian, apalah arti ibadah? Ya, salam saudara. Pengumumannya cuma satu, persiapkan hati untuk tanggal 1 kita mulai pengajaran
jangan sampai telat karena waktu kita sangat sempit 2 jam kita belajar dan semuanya udah tahu tempatnya ya. Nanti kalau ada yang mau belajar lagi mau ikut boleh ajak aja nggak apa-apa. Amin. Yang penting punya hati untuk Tuhan, melayani bersama-sama kita. Amin ya. Jadi itu saja. Nanti saya akan sekali lagi bikin grup dan di situ saya akan kasih pengumuman penting untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri pada malam hari ini, kita akan berdoa syafaat kepada Bapak Pendeta Yusuf Abraham Seli, Master Teologi. Saya persilakan. Ya, saya kira kita bangkit berdiri ya. Kita berdoa, kita nyanyi dulu boleh ya? Boleh. Haleluya. Apa? Lagunya apa? Tahu likupi ya, likupi. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Apa kau raja atas segala, tenang dari awal kita nyanyikan likupi. Atas kesempatan dan ibadah serta berbagai program rencana kegiatan di tempat ini oleh IPF, kami bersyukur kepada Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa ini ada hanya semata karena kasih karunia Tuhan, semata karena anugerah-Mu Bapa. Bahwa kami jadi orang Kristen harus cerdas secara spiritual, tapi kami harus pula cerdas secara intelektual. Karena kami percaya itulah inti
esensi, salah satu yang menjadi yang bagian terpenting di dalam janji Tuhan, di dalam amanat agung yang Tuhan berikan. Kekristenan tanpa pendidikan akan menjadi tidak kuat, rapuh. Oleh karena itu kami mau membangun kekristenan yang kuat. Tidak hanya berdampak untuk menjala jiwa, tetapi jiwa yang kami bawa kepada Tuhan harus dicerdaskan, harus dibangun imannya, harus dibuat mengerti, memahami, mengenal Kristus secara lebih baik, bertumbuh di dalam Kristus Yesus, berakar di dalam Yesus Kristus, dan akarnya harus akar yang kuat. IPF ada karena hal ini. IPF akan bekerja sebagaimana visi dan misi yang sudah kami dengarkan, yang sudah disampaikan oleh hamba. Karena itu kami berdoa Tuhan memberkati Iksan Palopo Foundation ini, supaya apa yang direncanakan, diprogramkan, divisikan ini betul-betul sejalan dengan amanat agung Tuhan, betul-betul sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, kami tahu yang menjadi kehendak Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan yang memulai bersama hamba Pak Ihsan, ibu dan semua yang ada, Tuhan juga akan berjalan bersama-sama, mencukupkan segala yang dibutuhkan. Tuhan juga akan mengirim, mempersiapkan murid-murid Kristus yang siap untuk bermisi, siap untuk bersama-sama dalam unity yang kuat, menjadi penjala manusia. Kami percaya di dalam pesan Tuhan itu tentang panggilan Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Tidak hanya bicara hasilnya yang banyak, tetapi juga bicara tentang bagaimana kami harus dipersiapkan sebanyak mungkin orang untuk bekerja sama. Karena kami tahu kami tidak lagi sekedar hidup di akhir zaman, tapi kami sedang hidup di penghujung akhir zaman. Kami tidak tahu kapan waktu Tuhan datang kembali, tapi yang kami tahu Tuhan berkata, Engkau akan segera datang. Sementara banyak jiwa harus dijangkau dan diselamatkan. Tuhan karena itu sekali lagi berkati IPF ini menjadi bagian dari misi Allah di muka bumi ini, untuk berdiri di garda yang paling depan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tuhan memberkati Pak Ihsan, Tuhan memberkati Ibu Mary, Tuhan memberkati anak-anaknya, keluarganya, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang bekerja sama di tempat ini, Pak Wiwi, Pak Tiwi dan semuanya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga yang Tuhan kirim untuk ikut menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan bersama IPF. Tuhan memberkati mereka semua, Pak Yofi dan istri dan semuanya. Diserahkan mereka, Pak Yofi dalam perjalanan, Tuhan menyertai hingga tiba di tempat dengan selamat. Terima kasih Bapak, semua kami yang hadir hari ini, kami percaya kami sudah diberkati, wawasan kami, wawasan berpikir kami telah dibukakan dengan penyampaian-penyampaian awal ini. Kami mau belajar, kami mau lebih baik lagi untuk Kristus di hari depan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami akan pulang. Mari semua Tuhan kita angkat tangan kita, tandanya di hadapan Tuhan, dan dengan iman terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Ulurkanlah tanganmu ya Allah, limpahkanlah berkat-berkat-Mu kepada kami semua. Kami percaya bahwa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dalam cinta Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang telah dikerjakan dan akan terus bekerja dalam hidup kami itu oleh pekerjaan Roh Kudus, mengikat menyertai keluar masuk kami sekalian hari